Selamat pagi Tuan Sultan Dede, untuk nenek-nenek dan grup Abbas dari Gas. Siapa ini nih? Nenek tuh Iya kan? memang sudah nenek ya. Ibu Pendeta, selamat pagi. Saya sedikit memberikan edukasi singkat mengenai kuasa Roh Kudus terhadap putra saya. Sebenarnya saya membuat 3 session. Session pertama ini dulu. Ini session ketiga sebenarnya, tapi pertama dan kedua nanti akan saya buat. Nah, Dede inilah kita tahu sendiri dia punya satu kekurangan, autis, hiperaktif. Dari kecil kita tahu sejak usia 2 tahun. Suatu saat dia ini seperti dapat kuasa Tuhan, dan dia juga memberikan banyak berkat untuk kami. Pada waktu itu saya bersama istri saya ke Banjarmasin, berhenti di Pulang Pisau dan memberikan buah sebagai oleh-oleh. Sampai di rumah saya kasih untuk Dede durian. Setelah itu karena jam makan, saya minta dengan pembantu saya untuk makan. Pada saat makan ke salah satu ruangan yang biasa dia makan sambil main biliar, dia lempar-lempar bola biliar di belakang rumah saya. Waktu itu seperti ada benda yang ada di mulutnya, karena Dede hiperaktif itu memang luar biasa. Pada waktu itu dia, kalau ada 3 pembantu, kalau dilepas dia putar badannya, dia betulkan kepalanya sampai berdarah. Kalau kita tidak pegang, benda apapun yang ada di depannya dia makan dan dia lari. Nah, maka sampai 3 pembantu ya untuk mendampingi gantian. Nah, kejadian yang itu saya tahu, saya angkat dedeknya, saya masukkan tangan saya ke mulutnya, saya takut. Nah, setelah saya masukkan ke mulut, karena tangan saya sangat sakit karena dia masih ada giginya. Saya masukkan juga sendok, saya bawa pakai mobil ke rumah sakit. Sampai lampu merah di Penogoro itu sudah tidak ada napas. Setelah di rumah sakit, di UGD, dokter-dokter, ada 4 dokter. Kebetulan mau penggantian shift sore. Setelah itu dokter melihat bahwa ada benda yang masuk ke dalam, sehingga karena banyak alat yang dimasukkan untuk bisa membuka mulutnya, sehingga ini robek, sudah berdarah. Dengan cara tradisional dokter memukulkan itu tidak bisa juga karena benda. Terus sampai dokter itu berdiri mengangkat kakinya supaya bisa turun, itu tidak bisa juga. Akhirnya dokter punya inisiatif yang spontanitas, dan itu mungkin kuasa Tuhan juga. Dia minta dengan saya, tolong kamu carikan suntik yang paling besar. Pagi, iya. Terima kasih. Kue dulu. Nah, karena dia minta dengan saya minta dengan perawat, karena ada perawat waktu itu. Perawat rupanya saya tidak punya uang, saya suruh perawat. Tapi saya berpikir waktu itu sambil menangis, istri saya sudah menangis karena dia tidak punya napas. Berhenti nafas. Jadi istri saya sempat saya dengar dia berdoa, Tuhan, kalau kamu panggil dia, aku minta 1 lagi. Saya mendengar dia di pojok, di situ saya katakan tenang, saya katakan. Akhirnya dokter melihat ada 1 suntikan pada waktu itu tuh yang tidak layak menurut saya. Kenapa ada di situ suntikan besar? Kenapa nggak dibuang? Kan
dalam SOP itu gitu kan. Tapi kuasa Tuhan lain dengan cara apa? Sehingga dia suntik yang ada dia patahkan, dia cocokkan ke sini. Oh, Nah setelah dimasukkan suntik itu ke leher, akhirnya Dede ini bisa bernapas. Dalam logika itu nggak mungkin. Setelah bisa bernapas, sikat kata mau operasi malam itu ada kendala, akhirnya besok pagi dia masuk ke ruang ICU. Nah pada malam hari istri saya di dalam dan anak saya di depan pintu ruang ICU, dan kami keluarga yang ada biasa di selasar beramparan dengan apa. Nah kurang lebih pukul 12:30 anak saya yang tertua itu ngomong, "Pak, saya pingin tidur, bisakah?" "Bisa," saya bilang. Ikut sama keluarga yang lain, saya duduk di depan pintu itu. Tidak lama, kurang lebih sekitar 5 menit atau 10 menit istri saya panggil saya. Ada keluar benda dari mulut. Nah setelah keluar itu, karena Dede ini dia ini yang hiperaktif, hanya semua barang-barang yang ada itu dicopotnya semua. Setelah dicopot segala macam, saya melihat segala macam. Paginya itu jam 5, anak saya yang 2 itu kan masih sekolah di Katolik ini, ngomong dengan saya, "Pak, bolehkah kami sekolah?" Saya nggak cerita bahwa adiknya sudah itu. "Oh boleh," dia bilang, "saya antar kami," katanya. Saya antar. Anak saya itu ngomong, yang tertua itu pada dalam perjalanan, "Pak, tadi saya bermimpi ada orang masuk ruangan berjubah putih, memeluk Dede sampai ke lehernya." Nah dari situ paginya istri saya cerita dengan dokter Made. Dokter Made mengatakan luar biasa katanya. Akhirnya kami merasa hal-hal itu yang luar biasa, kami bersyukur. Di rumah saya panggil 3 dokter, karena 4 waktu itu kan 3, karena dokter Made kan lain agama. Setelah itu saya minta kesaksian dokter Rian. enggak tudung. Nah waktu itu Almarhum. beliau dengan dokter anaknya dokter Made. lain satu itu lupa kok. Nah mereka punya satu Aprisal. anaknya dokter Arnold. Oh, anak dekat anak. Iya. Adrian, Adrian, ya? Pran. Iya, Pran. Nah, dokter Pran itu bercerita, nah ini bukan daripada kami sebagai dokter, tetapi ini adalah kuasa Tuhan. Amin. Nah itulah cerita mengenai Dede. Terima kasih. Mungkin ini sebagai edukasi bagi anak-anak yang autis. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Luar biasa.